ini udah lengkap semua. Terima lagi. Nah, bang, coba terima lagi bang. Bang, halo, coba terima undangan lagi. Coba anda terima bang, undangannya bang. Nah, tunggu. Halo. Belum, tunggu. Nggak muncul suara bang. Di mute nggak di sana? Di sana di mute nggak? Ada di mute nggak di situ? Enggak bang, nggak ada suara sama sekali nih. Belum. Sebentar, aku sana. Sebentar. Itu sana. Ya mak, bayar abang sini aja. Abang sini aja. Udah. Coba copotin dulu bang itu. Nih. Ya. Đâu? Pak. Có chi không? Ini pak. Ini makanannya Pak Ci nggak? Kenyang dulu. Gak terasa dah pak. Gak terasa. Nggak terasa. Kalau yang terasa di rumah nih. Nah, itu beda tuh pak. Ini mana terasa? Tuh, Pak. Halo, ya bang. Ini aku undang nih. Pak Ci Pak. Udah diundang.
Udah masuk. Nah, dia. Nggak usah pakai wifi, coba pakai internet aja. Nih, Halo, tes, belum tes. bergabung nih. Udah? No, tes, tes. Tuh, bang. Enggak, itu udah undang tuh. Gimana, Abang Bang? jangan ngundang. Ini udah masuk nih suaranya. Itu suara. Jaringannya nih. Halo, tes. Ya. Tunggu Bang, tunggu, belum. Meninggalkannya. Tunggu. Bang, aku minta permintaan tuh. Udah nih. Itu suara Bang. Halo, 1, 2, 3, tes. Gak ada masuk sini. Oke, baik. Oke, baiklah. Suara Ibnu masuk. Suara lagi. Hah? Suara Ibnu masuk. Masuk nggak? Masuk. Halo? Masuk. Bang Arlen. Ya, Masuk. masuk. Jelas ya? Jelas. Jelas sekali. Dan ya jelas. Dan mulai kita sapa-sapa mungkin ya, ini Pak Ibnu ada beberapa rekan atau sahabat atau Rota Lovers mungkin yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Siapa aja sih itu namanya? Saya baca nggak sih? Banyak. Selamat siang, itu ada Fadila. Siapa nih? Mas, lepas aja kayaknya. Ada 7 orang. Oke. Ben. Ada 7 orang ya. Kita sapa-sapa dulu deh. Ada Fadila Alaini, selamat siang. Oke. Terus ada juga Kikil Vindari. Makasih sudah bergabung dengan Rote Bakri ya. Di IG-nya Rote Bakri. Mir. Kita acara. Ya. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Itu ada rekan saya, ada Ibnu di sana ya teman-teman. Juga Rote Lovers. Kita berbeda pulau ya Bang Arlen ya? Iya, berbeda pulau. Aku di Jawa, Mas Ibnunya di Sumatera ya Mas ya. Gimana cuaca di Sumatera Mas Ibnu? Luar biasa dingin. Panggilan masuk di apa aja, ditolaknya. Oke, sip. Pak Fajar Julianto udah bergabung. Ada Mucin. Selamat. Oke, Mas Fajar Julianto 77, Mas Ibnu namanya. Mudah-mudahan Mas Fajar siang ini sehat, Mas Fajar.
ada Mucit juga itu Pak Ibnu ya. Lupa di tap-tap ya Bang Arlen ya. Ya, narasumber kita standby ya. Ya, narasumber kita lagi. Masih kita rahasiakan. Jadi kita akan sapa-sapa dulu 5 menit. Sapa-sapa dulu. Ayo ya teman-teman yang sudah bergabung bisa di-share, like, and comment ya. Benar nggak begitu ya Pak Ibnu biasanya? Jadi jangan jempolnya aja Bang Fajar ya. Lock juga dipencet. Oke. Oke. Pak Ibnu gimana? Udah makan siang hari ini sudah Pak Ibnu? Bang Arlen, kira-kira topik kita apa nih? Siang ini topik menarik banget loh ini Pak Ibnu, topik kita siang hari ini menarik banget ya, saya pikir. Makanya tadi saya ingatkan atau saya imbau ya rekan-rekan yang sudah bergabung, share ya Mas Fajar dari sudah bergabung lah, intinya yang berapa orang ini? 6. Karena kita akan bicara topik yang menarik. Topiknya itu tentang begini Mas Ibnu. Belakangan sekarang mungkin kita pernah dengar apa itu berbagi atau juga apa itu filantropi. Nanti juga akan merembet gitu ya. Ada nanti kan kita berbagi itu kalau dalam perspektif Islam nih Pak Ibnu, artinya kan kedermawanan. Nah, dermawan itu kan ada seperti kalau kita dengar ya, mungkin bentuknya bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berwakaf. Betul nggak? Sepakat nggak Pak Ibnu? Nah, siang hari ini kita akan bincang-bincang tentang apa tuh? Wakaf. Khususnya ini bagaimana milenial gemar berwakaf. Nah, apalagi wakaf ini di Kota Pekanbaru sedang digemar-gemarin ya Bang Arlen ya? Iya betul, sedang giat-giatnya, bukan hanya di Pekanbaru, secara pusat pun pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia BWI pusat dan rekanannya gitu ya, juga tengah melancarkan bagaimana minat atau rasa kepedulian dalam bentuk berwakaf ini terus marak dilakukan. Itu dilakukan oleh BWI ke beberapa perguruan tinggi, Pak Ibnu. Jadi menarik banget perbincangan kita siang hari ini nanti. Akan ada bahwasanya dijelaskan oleh narasumber kita, wakaf bukan hanya berupa harta ataupun uang dan juga macam. Benar. Iya. Betul kan, Bang Betul Pak Ibnu. Karena selama ini kalau kita bicara wakaf yang ada di kepala orang itu kadang-kadang tentang tanah doang, tentang masjid doang. Padahal wakaf itu luas banget Pak Ibnu. Ya, makanya kita nggak tanggung-tanggung menghadirkan siapa dia nanti. Dia bukan hanya salah seorang pimpinan, ketua di badan, boleh dibilang gitu ya, wakaf gitu ya, tapi beliau juga pakar sekarang tentang perwakafan khususnya di Bumi Lancang Pekanbaru Riau ini. Nah, apalagi kita juga sebagai ROT Bakery Foundation ya Bang ya, itu sudah ditunjuk badan wakaf ya Pak ya? Iya, kita badan nazir, kita sudah tercatat di BWI Pusat sebagai lembaga wakaf uang yang sudah punya registrasi Pak Ibnu. Jadi melakukan sesuatu itu harus ikut rule and regulation, nggak bisa suka-suka. Nah, betul. Ntar kejadiannya kayak tetangga sebelah ya, nggak usah kita sebut. Yang lagi viral kemarin kan, ada di Detik dan macam-macam. Narasumber kita siapa nih Bang? Boleh kita langsung sebut ya namanya ya? Oke. Boleh ya Pak Ibnu? Amankan itu nanti kita akan menghadirkan ya lebih kurang nanti mulai jam 12.30 nanti ya itu kita menghadirkan pimpinan Universal Wakaf. Pimpinan beliau sekaligus juga ketua Yayasan Rote Indonesia Mulia. Nah, bagi teman-teman ini mungkin sudah gabung ada 10 orang nih Pak Ibnu ya. Kita berharap terus tambah banyak ya teman-teman, di share, like and comment. Jadi RIM ini adalah lembaga kemanusiaannya Rote, yang biasa makan roti itu artinya roti terenak. Itu. Jadi kalau kita bicara Rote bukan hanya soal makan roti, tapi di situ ada juga kita berbagi dan peduli. Nah, titik poinnya di situ. Dan kita akan bicara panjang lebar nanti tentang hal ini dengan narasumber kita. Ada yang menarik nih sebelumnya kita lanjut. Jadi ada yang merindukan host kita nih, Bang Arlen. Oh, siapa itu? Titip salam deh, salam rindu balik gitu ya. Ya, jadi Iya. mungkin dia akan online ya, karena mungkin kurang. Oh ya. Jadi akan memandu kali ini, ya. Dan di sana sudah narasumber kita siapkan. Nanti saya akan mic-nya. Oke, kita udah di. Oke, siap. 14:37, Bang Arlen. Oke. Kita langsung mulai ya. Terima kasih baik. untuk teman-teman yang sudah bergabung dan nanti akan dipandu oleh Bang Arlen sebagai host
pada acara Kopdar Rote Bakery siang hari ini. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada narasumber kita, Pak Budi Suhari. Pada beliau mungkin, dan Bang Arlen, saya undur diri. Nanti kita ketemu lagi, Bang Arlen. Oke. Sip. Terima kasih. Oke. Oke, baik rekan-rekan ya yang sudah bergabung, silakan share, like, and comment. Di sini ada juga ada Pak siapa saudara Jojo Fatahila, Happy Store, juga teman-teman yang lain yang nggak bisa saya bacakan satu persatu ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini dan kami harapkan rekan-rekan terus membagikan channel langsung kami, like, comment, and share ya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan sesuatu di siang hari ini, di mana sesuatu ini kayaknya milenial banget gitu. Nah, dan kita lihat di layar sudah muncul narasumber utama kita di siang hari ini ya, para rekan Rote Lovers dimanapun berada. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Arlen, Mas Arlen. Bagaimana kabar? Sehat? Ya. Rote Lovers yang sudah bergabung. Yap. Oke. Bisa hadir. Sapa-sapa dulu Pak Budi. Ya. Ya. Oke. Baik Pak Budi. Jadi seperti yang dibincangkan tadi oleh rekan saya tadi Ibnu, Pak Budi, siang ini nanti lebih kurang 30 menit ke depan Pak Budi. Ya, boleh. Kita bincang-bincang tentang wakaf Pak Budi. Tapi sebelum kita mulai Pak Budi, ini saya perkenalkan sedikit. Siapa sih Pak Budi ini? Nanti ada rekan-rekan kita yang bertanya, yang lagi nonton atau juga yang lagi live bergabung di siang hari ini. Baik, kita mulai ya Pak Budi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semuanya rekan-rekan Rote Lover, juga sahabat Rote dimanapun berada di siang hari ini. Senang sekali ya rasanya kami Rote Kopdar ya, nama kita acara ini Kopdar bareng Rote begitu ya. Di hari ini edisi Jumat, hari yang kelima di bulan Agustus 2022. Oke ya, dan kami harapkan, kami doakan semua yang bergabung juga yang lagi nonton dimanapun berada di siang hari ini, sehat, walafiat, dan tetap semangat. Baik rekan-rekan semuanya, di kesempatan siang hari ini, kami telah menghadirkan salah seorang narasumber kami yang cukup, jam terbangnya cukup tinggi ya tentang tema yang akan kita angkat ini. Judulnya adalah tentang milenial gemar berwakaf, Pak Budi. Ya. Nah, Pak Budi ini ya, teman-teman semuanya, Rote Lover, juga sahabat Rote, nama lengkap beliau adalah Haji Budi Suhari SPT. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Rote Indonesia Mulia. Sekaligus pimpinan unit Petal Wakaf. Betul Pak Budi? Betul. Ya. Dan belakangan ini sering rawiri nih Pak Budi ini, Pak Budi ya kemarin ke Bali. Kemarin lagi ke Unan, diundang oleh teman-teman Fose Unan, bicara wakaf juga di Bali tentang wakaf, nggak jauh-jauh dari wakaf. Dan kemarin juga di UIN, sering muter-muter beliau ini ya teman-teman ya, bicara tentang wakaf. Dan untuk teman-teman ketahui nih, Rote Lover juga sahabat Rote, kalau kita bicara wakaf, itu biasanya Pak Budi di masyarakat kita, Pak Budi ya, mikirnya tentang tanah doang Pak Budi, tentang kubur doang, maksudnya itu, ya aku wakaf lah gitu, tanah untuk kubur gitu, aku wakaf lah gitu, sekolah atau yang sejenis itu Pak Budi ya. Padahal wakaf itu luas sekali kan Pak Budi. Betul. Benar. Nah, tanpa menunggu lama-lama nih Pak Budi, biar Rote Lover juga nonton kita dimanapun berada di siang hari ini dari Sabang sampai Merauke ya, sampai Miangas sana ya, mudah-mudahan, atau juga yang di luar negeri mungkin yang nonton siaran kami di siang hari ini. Yuk kita sama dengar ya paparannya tentang Pak Budi, apa itu wakaf dan bagaimana mungkin boleh hukumnya juga Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Arlen, luar biasa sekali bisa hadir bertemu dengan Rote Lovers yang ini untuk berbagi inspirasi dan berbagi informasi. Alhamdulillah. Iya betul Mas Arlen, saat ini masyarakat kita memahami wakaf itu hanya sebatas 3M. Oke. Makam, masjid, hanya sebatas atau bangunan atau masjid. Ini kita pungkiri memang secara nasional literasi wakaf ini masih rendah dan Riau masih rendah dalam indeks literasi wakaf. Jadi ternyata wakaf ini sangat luas, bukan hanya sebatas tanah, sebatas bangunan. Ternyata wakaf itu bisa berupa uang, bisa berupa berharga, bisa berupa lain-lainnya. Jadi wakaf itu bisa dalam bentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak. Nah itu. Jadi
Kalau untuk harta yang bergerak tadi seperti uang, saham, berharga dan lain-lain, itu sangat inovatif sekali. Kita produktifkannya lebih inovatif lagi, gitu, Mas Ade. Jadi memang kita berikan yang banyak edukasi dan literasi kepada masyarakat kita, apalagi para milenial ini. Karena milenial ini adalah populasinya mencapai 25,8% dari populasi Indonesia. Artinya generasi kita yang masa depan kita ini. Jadi literasi ini perlu kita sampaikan, kita berikan kepada para milenial supaya ke depan wakaf ini bisa memberikan dampak yang besar, manfaat yang besar, sehingga ini menjadi bisa menjadi fondasi perekonomian umat, begitu. Nah, di Rote Foundation sendiri Pak Budi, di RIM ya, di Rote Indonesia Mulia ini, atau kita menyebutnya Rote Foundation ini kan mungkin teman-teman ya belum banyak yang tahu, dan yang bergabung kami ucapkan juga kembali terima kasih. Jadi di Rote Bakri sendiri itu kita punya lembaga kemanusiaannya. Salah satunya itu ada Rote Foundation. Dan kita ada 5 program pokok ya Pak Budi ya. Ada kemanusiaan, ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, kita membantu juga bicara pendidikan, ada beasiswa, kita bicara ekonomi, ada sistem, rekan-rekan kita sistem pinjam gitu ya, dengan bagi hasil dan tanpa bunga. Atau juga ada sosial dakwah di situ, kita kadang ada aksi bersemajid, kita juga menggandeng rekan-rekan yang lain. Dan yang menariknya juga, selain kita di Rote Foundation, kita bicara wakaf tadi ya teman-teman, juga Rote Lovers semuanya, kita ada Universal Wakaf, divisi wakafnya Rote Foundation ya Pak Budi. Tadi Pak Budi udah bilang, jenis bagaimana ada namanya wakaf uang, yang juga digerakkan oleh dari pusat Pak Budi ya, ada namanya Gerakan Nasional Wakaf Uang kemarin Pak Budi, oleh Bapak Presiden kita, benar ya? Di Januari tahun lalu kalau nggak salah. Nah, di Riau sendiri mungkin juga, bukan mungkin ya, memang sudah digalakkan juga ya, lewat BWI Provinsi Pak Budi? Iya betul. Benar ya Pak Budi. Dan Pak Budi juga duduk loh di dalam BWI Provinsi Riau. Bantu-bantu lah mungkin ya Pak Budi atau sejenis itu lah yang membantu rekan-rekannya. Dan mungkin Pak Budi bisa jelaskan ke Rote Lovers juga ke sahabat Gila Milenial yang menonton di siang hari ini, sebenarnya hukum wakaf itu apa sih Pak Budi? Maksudnya, Mas Alen? Hukum wakaf. Ya. Hukumnya wajib atau suka-suka atau ngapain sih, atau nunggu kaya dulu? Apa gimana sih? Ayo. Jadi wakaf ini sebenarnya bagian dari yang disebut dengan sedekah, sodakoh. Luas. Sedekah itu terdiri dari ada zakat, infak, kemudian wakaf sendiri. Bahkan senyum juga sedekah. Apa saja yang orang lain itu sedekah. Nah, wakaf sendiri bagian dari sedekah. Nah, bedanya dengan zakat adalah sedekah wajib. Nah, ini setiap muslim wajib berzakat bila sudah dikenai wajib, termasuk zakat fitrah. Kemudian kalau infak, sedekah yang lain itu sifatnya sunnah, tidak wajib, tapi sangat baik dilakukan. Nah, termasuk wakaf sendiri tidak wajib, tetapi sangat luar biasa pahalanya. Karena kenapa? Beda dengan zakat. Zakat itu sesuatu yang kita berikan untuk konsumtif yang semestinya harus habis begitu. Kalau wakaf sesuatu yang kita berikan berupa harta yang tahan lama, kemudian dia pahalanya terus-terusan mengalir begitu. Nah, maka rugi sekali kita kalau tidak ambil kesempatan dalam berwakaf. Nah, ini sekali tapi pahalanya berkali-kali. Nah, dalam hukum wakaf ini diceritakan dari kisah sahabat dengan Rasulullah, yaitu Umar waktu pertama sekali mewakafkan kebun kurmanya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya kebun yang terbaik di Baihuruha. Kemudian sebaiknya saya apakan? Begitu pertanyaan kurang lebih. Sehingga Rasul kan, kalau kau mau tahan pokoknya, kemudian akan hasilnya. Jadi ini prinsip hukum dari
wakaf, yaitu pokoknya harus ditahan dan tidak boleh habis, tidak boleh habis, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dikebunkan, gitu. Itu hukum sunnah dan cara pengelolaannya beda dengan sedekah yang lain. Nah, baik. Ini Pak Budi, seperti kita ketahui, Pak Budi juga rekan Rote Lovers, juga sahabat Rote dimanapun berada ya. Kita tahu menurut sebuah survei nih Pak Budi, bangsa Indonesia ini warga plus 62 ini termasuk yang paling dermawan loh Pak Budi di dunia loh. Betul sekali. Ya, artinya apa? Termasuk artinya ini kan sebenarnya semestinya gitu Pak Budi, dengan sifat kedermawanan yang tinggi, semestinya untuk berbagi dalam hal ini seperti berwakaf Pak Budi, semestinya ini tidak menjadi sebuah, ya kalau boleh, halangan atau keberatan semestinya. Tapi kita tahu peringkat Riau atau Pekanbaru sendiri untuk indeks literasi wakaf itu masih kurang ya Pak Budi, benar nggak Pak? Silakan Pak, mungkin bisa jelaskan tentang indeks literasi wakaf ini Pak Budi. Iya. Jadi indeks literasi wakaf ini maksudnya adalah tingkat literasi atau kepahaman masyarakat tentang itu sendiri. Artinya kalau masyarakat kita ini sebenarnya sangat dermawan, cuma literasi atau pengetahuan tentang wakaf itu sendiri masih minim. Sama dengan BWI, dengan para ulama untuk mensiarkan literasi wakaf ini supaya masyarakat kita supaya bisa wakaf itu apa? Bedanya wakaf dengan zakat, dengan infak, sedekah, apa bedanya? Nah, kalau wakaf ini punya literasi atau hukum atau fikihnya sendiri gitu. Nah, ternyata wakaf itu tidak hanya sebatas tanah, bangunan, dan atau masjid. Ternyata wakaf itu lebih jauh, bisa dengan uang. Karena ini dicontohkan oleh Imam Az-Zuhri di tahun 200 Hijriah, itu bahwa ternyata dianjurkan untuk menghimpun keperluan sosial, dianjurkan dengan berupa uang. Jadi wakaf itu bisa dihimpun berupa uang. Nah, untuk itu artinya apabila ada program wakaf atau showcase wakaf, program yang sudah disiapkan, itu wakaf bisa dihimpun. Nah, yang boleh menghimpun dan mengelola wakaf ini adalah nazir wakaf, gitu. Dan termasuk adalah nazir wakaf resmi dari pusat BWI. Jadi teman-teman semua Rote Lover ya, ingat ya, yang pengelola wakaf itu nazir atau badan pengelola wakaf yang sudah mendapatkan kalau boleh disebut itu memang dia punya kewenangan gitu ya. Dia punya badan nomor registrasi dari yang dalam hal ini dari BWI pusat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berwakaf, memang harus lihat ini sebenarnya lembaga wakafnya atau nazirnya pengelola wakaf itu terdaftar apa belum gitu. Karena nanti akan berdampak kepada kalau kita ujuk-ujuk kita membantu tapi kok nggak sampai sasaran, kan kayaknya kurang afdol ya Pak Budi. Sepakat nggak? Nah ini menarik Pak Budi bicara tentang menarik sekali bicara tentang kedermawanan di tanah air gitu, bangsa kita, terutama di kalangan generasi muda juga. Nah, bisa nggak Pak Budi jelaskan ini kaitannya mungkin bagaimana berwakaf itu sekarang bukan hanya seperti bilang tadi, bukan hanya tanah, bukan hanya soal musola dan sejenis itu, tapi juga ada nama atau jenisnya wakaf uang ya teman-teman. Jadi dan itu salah satu yang diimbau atau digerakkan oleh pemerintah maupun di provinsi kita, di Provinsi Riau ini adalah bagaimana menyasar kalangan milenial. Kenapa kalangan milenial gitu Pak Budi ya? Saya pernah baca nih Pak Budi, kenapa milenial? Karena ternyata saat ada gerakan wakaf uang yang pernah dicoba ya di Provinsi Riau, ternyata tuh milenial itu punya persentase tertinggi, meraup jumlah yang cukup tinggi wakaf uangnya. Nah, mungkin bisa cerita Pak Budi atau jelaskan ke Rote Lover, ke sahabat semuanya. Seberapa jauh penting sih untuk meliterasi generasi muda ini, milenial ini tuh berwakaf? Ayo, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi Rote Lovers,
memang potensi milenial ini sangat luar biasa, karena milenial ini adalah generasi yang saat ini berusia antara 24 hingga 39 tahun. Jadi dan rata-rata milenial ini dia sangat sangat sehari-harinya itu dengan digital, dengan HP, dengan digital itu milenial sangat bisa, sangat familiar gitu ya. Dan informasi itu banyak melalui digital dan eksekusi juga melalui digital. Jadi saat ini Bank Indonesia sedang melakukan yang namanya akses pembayaran cepat melalui QRIS namanya. Jadi apa itu Pak Budi QRIS? QRIS itu adalah Quick Response Indonesia Standar. Artinya ada code yang tinggal kita klik link, jadi transaksi secara cepat berapapun tanpa ada berapapun. Iya. Dan tidak ada harus jumlahnya harus segini, nggak begitu Pak Budi ya? Bebas saja ya. Oke, terus ke rekening mana saja. Nah, ini sangat bagus menjadi instrumen untuk menggerakkan wakaf uang. Nah, tergantung lembaga atau nazir wakaf uangnya menyiapkan soket program apa yang akan kita galang ini dengan uang. Milenial juga bisa berpartisipasi di situ, karena wakaf tidak perlu menunggu kaya. Jangan menunggu jadi tuan tanah dulu. Kita berapapun ada 1.000 pun bisa kita berwakaf. Kita tinggal klik. Jadi seperti tahun lalu milenial di Riau, para mahasiswa itu menggalang wakaf untuk pembangunan sumber air bersih di daerah yang sulit air. Nah, jadi selengkapnya dengan tangkinya, pemipaannya, sumur bornya, sehingga dari penggalangan itu, nah, siaplah satu atau beberapa sumur yang akan memberikan air selamanya, insya Allah. Dan selama air itulah ada yang mengalir juga kepada yang berwakaf, begitu. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW di Madinah waktu itu berwakaf sumur, hingga hari ini sumur itu masih menghasilkan air, dan dampak dari sumur itu, dampak dan manfaat dari sumur itu mengaktifkan ekonomi sehingga mengaktifkan investasi dan produktif, sehingga hasil dari profit yang terjadi di manfaat sumur itu disimpan di sebuah rekening untuk kemanfaatan umat. Dan rekening itu adalah rekening tertua sampai hari ini, rekening Affan itu. Orangnya, beliau sudah meninggal tapi rekeningnya masih hidup. Beda tipis dengan kita. Nah, kita orang yang masih hidup, rekeningnya barangkali sudah wafat gitu ya. Jadi dengan wakaf ini pahala kita mengalir terus. Seperti contoh tadi. Selama air mengalir itu pahala mengalir. Nah, para milenial kita sangat antusias dengan kebaikan ini. Jadi tinggal kita ikuti program-program yang ada pada lembaga Nazir Wakaf yang menyediakan program-program. Kita tengok ada link nya, tinggal klik, kita sudah bisa berwakaf. Tidak perlu menunggu kaya. Dengan uang 1.000 pun kita sudah berpartisipasi. Begitu, Mas Arlen. Oke, luar biasa sekali ini Pak Budi di siang hari ini. Jadi ingat ya, Rota Lover juga sahabat Rota semuanya. Jadi untuk berbagi dalam hal ini berwakaf, nggak mesti menunggu kaya. Dan sudah dicontohkan oleh Pak Budi tadi ada sumur Utsman ya, yang sampai sekarang airnya masih mengalir. Luar biasa sekali, dan kita berharapkan muncul Utsman milenial. Mungkin begitu Pak Budi ya. Dan kita sudah sampai di penghujung Pak Budi. Mohon maaf ini waktu kita tinggal beberapa detik lagi, bukan menit lagi. Mungkin ada closing statement dari Pak Budi tentang milenial berwakaf. Caranya tadi sudah disebut, tapi mungkin ada kata-kata motivasi bagi milenial. Jangan hanya, maksudnya itu milenial itu kadang hanya berpikir, ya nanti lah muda poya-poya gitu kan ya.
tua nanti urusan belakangan ya kalau amal. Nggak usah begitu, kita nggak tahu tuh kematian itu kapan datangnya. Benar nggak Pak Budi? Iya, betul. Ya, Iya. itu menyelamatkan kita karena tahal lain terus mengalir terus menerus ya gitu wakaf. Oke, closing statement Pak Budi terakhir, silakan. Jadi apabila kita berinvestasi di saat muda, itu kita nikmati di waktu tua. Dan investasi itu pun tidak hanya dalam bentuk uang ya, untuk dunia, investasi juga bisa untuk akhirat. Artinya juga bisa berinvestasi dengan investasi akhirat yang pahalanya mengalir. Dan harta yang satu-satunya harta yang bisa dibawa mati adalah harta wakaf. Nah, apabila milenial dari saat ini sudah berwakaf, maka pahalanya mengalir sampai hari akhirat begitu, walaupun milenialnya sudah wafat begitu. Dan milenial ini akan bisa menjadi penggerak wakaf, peradaban wakaf di bumi Lancang Kuning Riau ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparannya, berbagi ilmu tentang wakaf di siang hari ini. Mudah-mudahan ya yang menonton akan bergabung di Instagram kita di siang hari ini mendapatkan sesuatu. Sekali lagi terima kasih Pak Budi atas waktunya, sukses dengan unit wakafnya, dengan Rote Foundation-nya ya. Dan sekali lagi kami ingatkan mungkin bagi Rote Lovers yang ingin melayangkan pertanyaan bisa langsung ya di ini Pak Budi di layar kita di Instagram, atau juga bisa menghubungi nanti medsos kita, bisa di Rote Foundation, Universal Wakaf, bisa juga di IG-nya Rote Bakri juga bisa. Pertanyaan seputar atau konsultasi wakaf langsung di Rote Foundation Jalan Bukit Barisan nomor 15 Tanggerang Timur Pekanbaru. Dan terakhir Pak Budi, saya juga ini meminjam kata-kata juga ya dari entah hadis ya kalau saya nggak lupa ini ya teman-teman semuanya, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaat bagi manusia lainnya, gitu ya. Dan Pak Budi, kita juga himbau juga ini mungkin Rote Lovers dimanapun berada untuk follow IG kita Pak Budi, ada di Babada Corporation gitu ya, itu Babada Corp aja singkatannya, juga ada Rote Foundation juga, bisa diinspirasikan juga, bisa di Kampung Cookies Official juga. Dan terakhir ini Pak Budi, cara berwakaf gimana itu ya, tadi Pak Budi udah sebut, ada QRIS-nya, gampang, ada barcode di setiap layar yang kita layangkan di Rote Foundation, di Universal Wakaf, itu teman-teman bisa tinggal klik, kalau ingin berwakaf ikuti di situ aturannya, tinggal klik donasi, jenis donasinya apa, sistem pembayarannya mau ePay, GoPay, macam-macam ya, semua link juga bisa, itu semua sekarang serba praktis ya, teman-teman milenial juga Rote Lovers dimanapun berada. Dan sebelum kita tutup, ini juga saya informasikan bahwasannya Rote Bakri di bulan Agustus ya, ada diskon rame-rame ya, beli 4 roti gitu ya, manis gratis 1 roti keju. Saya ulang ya teman-teman, jadi kalau belanja di setiap atlet Rote, dimanapun ada atletnya ini ya, semua atlet ya, lebih kurang ini ada 40 atlet. Ya atlet tertentu, ternyata Pak Budi, nggak semua atlet Pak Budi, atlet tertentu Pak Budi. Ya, 40 atlet kita ada di Kota Pekanbaru, lebih kurang 30-an ya kalau nggak salah, itu juga ada di kabupaten kota. Ada itu di setiap kabupaten kota ada ya teman-teman, sehingga beli 4 roti manis gratis 1 roti keju, lumayan lah Pak Budi, bisa menghemat. Terus juga ada Pak Ayam free box eksklusif isi harga ya, 6 harga, isi 6 harga 30.000 aja ya teman-teman. Yang Pak Budi kalau berminat nanti juga boleh. Terus roti isi dagingnya itu apa ini 8 ya, roti isi daging 8, terus isi ayam 6,5 gitu. Kemudian juga bisa cake ulang tahun yang bisa dipesan melalui harga atau dimulai harga 85.000 dan 150.000. Juga ada di Inspirasi Chicken. Terakhir nih Pak Budi ya, pesan sponsor ini. Bisa makan sepuasnya di Inspirasi Chicken 15.000. Pak Budi udah coba belum? Inspirasi Chicken 15.000 setiap hari Pak Budi. Nasinya bisa nambah bebas, minumannya juga bisa nambah bebas ya Rote Lovers. Tinggal mampir, tempatnya di Bukit Barisan ya, di Jalan Bukit Barisan Tanggerang Timur ya. Terus nantikan juga teman-teman kopdar bareng Roti Bakri selanjutnya setiap Jumat nih Pak Budi ya. Setiap Jumat kita ya teman-teman Rote Lovers, kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik dan menghadirkan narasumber yang tentunya ekspor di bidangnya Pak Budi. Oke, mungkin itu saja dari kami ya teman-teman semuanya. Yang tidak kami sebutkan namanya kami mohon maaf, dan yang sudah bergabung terima kasih. Dan apalagi ada lagi pesannya? Cukup ya. Dan terakhir ini Pak Budi informasinya, tanya jawabnya mungkin lanjutkan di konsultas di mana ini? Di IG, di medsos juga bisa Pak Budi. Itu tadi. Baik, kita tutup ya. Kita tutup Pak Budi. Kita lambaikan tangan kita ke teman-teman kita di
yang sudah nonton atau yang nonton di siang hari ini. Terima kasih teman-teman Rote Lover, sahabat Rote dimanapun berada di siang hari ini. Terima kasih sudah gabung. Ikuti terus, join terus di channel kami, Rote Bakery Kopdar bareng Roti Bakery. Dan juga jangan lupa, kalau ingin roti, tidak ada tempat terbaik, rasa terenak tentu di Rote Bakery. Karena ada di semua suasana, Pak Budi. Apapun suasana, hujan, panas, musim salju di Pekanbaru, tetap Rote Bakery yang diburu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Saya ya pamit, ada salah kata, salah ucap Pak Budi, saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke. Emang penyiar kali. Heboh. Heboh aja. Ngalir aja. Iya.